baru saja dia baru tinggal tuh Ustaz Wahabi itu di Pekanbaru tuh. Dia orang Sumatera Barat, kemudian lama di Jawa, tinggal di Pekanbaru. Cuma banyak orang tak tahu dia tinggal di Pekanbaru. Dia tinggal di Pekanbaru itu. Yang mengatakan orang Palestina itu tak ada, banyak orang bodoh, tak ada mengaji, tak ada belajar, dia sibuk dengan perang saja. Nah itu. Dia Pekanbaru, dia tinggal lupa apa tak tahu. Baru tinggal dia di Pekanbaru. Kita dapat info dari dia. Jadi beliau ini dari orang asli Sumatera Barat, belajar ke Madinah, lama menetap di Jawa, dan mungkin di Jawa pun mungkin sudah susah diterima di Jawa, pergi ke Pekanbaru. Pekanbaru memang elok-elok orang Pekanbaru. Semuanya para pembesar-pembesar Wahabi itu di Pekanbaru. Pekanbaru strategis betul tempatnya, Pak. Strategis bagi mereka tempatnya. Tapi insya Allah masyarakat Melayu, masyarakat Pekanbaru ahlus sunnah wal jamaah. Buktinya masjid-masjid dengarlah berzanji, salawat, masjid-masjid tarhim sebelum salat. Jadi kalau mereka mengklaim Pekanbaru punya mereka, berapalah masjid mereka? Tadi di Nur Huda satu salat bawa anaknya berdua, habis salat orang kunut dia tak kunut, orang zikir jalan dia tak ikut zikir jalan. Setelah itu dia keluar. Entah memang numpang salat di situ, entah tersosek ke situ, entah macam mana tak tahu kita. Atau mungkin pas zikir jahar itu gelisah langsung saya keluar. Ada tadi seperti kan saya dah cakap ini Wahaboy ini. Ya, kalau Wahaboy ingin ya apalagi dengan kasus Palestina hari ini itu butuh hidayah, Pak. Ternyata tidak bermodalkan alim, tidak bermodalkan ilmu bisa menerima kebenaran kawan-kawan Hamas Palestina. Butuh hidayah juga ternyata. Banyak orang alim tapi terkena. Banyak orang yang bertitelkan tinggi tapi terkena. Tapi orang butuh hidayah untuk memandang saudara di Palestina. Enak aja dia bilang orang-orang Palestina itu banyak yang jahil, banyak yang bodoh kata mereka. Tidak ada belajar, mereka sibuk perang saja kata mereka. Mereka sibuk perang, tak ada para penghafal Quran, perempuan-perempuannya pun tak bagus hijabnya. Ya Allah. Oh mereka Palestina. Kalau kata para ulama hari ini kalau ingin mencari di mana banyaknya para kekasih Allah, para aulia Allah, wali-wali Allah, datanglah ke Palestina. Kan Allah katakan dalam Al-Quran, ala inna aulia Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tak ada gemetar, tak ada rasa takut. Mereka lah orangnya. Tak ada gemetar. Wah, bukan mereka tidak belajar, mereka mengamalkan ayat ini. Falaula nafara min, ada yang berperang, ada yang mengaji. Di Al-Azhar banyak loh orang Palestina. Saya satu lokal dengan saya berapa orang Palestina yang mengambil jurusan hadis di Usuluddin. Saya masih ingat. Mereka dari kecil sudah hafal Quran. Mereka dari kecil baru tamat syarat tamat ibtidai di mereka. Ibtidai itu SD, itu sudah hafal Quran. Bukan tidak belajar mereka. Itu coba kita lihat pendiri Hamas, Syekh Yasin, orang alim, ulama. Kemudian siapa lagi? Nuruddin, Syekh Izzuddin Al-Qassam, yang tentaranya itu ngajinya di Al-Azhar dulu. Ahli sunnah wal jamaah, madhabnya Syafi'i, aqidahnya Asy'ari, tariqahnya Syadzili, sufi lah. Orang sufi itu yang jihad sebenarnya, para pejuang sebenarnya itu sufi. Dari dulu tercatat sufi. Siapa lagi? Kita kenal Salahuddin Al-Ayyubi, Sufi. Nuruddin Zanki, Sufi. Al-Qassam, Izzuddin Qassam, Sufi. Syekh Hasan Al-Banna, Sufi. Sufi, Pak. Sufi itu tahu apa? Orang yang pengamal tariqah itu Sufi. Itulah yang pejuang sesungguhnya. Mereka tahu. Maka mereka bergelut dengan kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Kenapa mereka bisa mengalahkan musuh yang kafir? Menurut mereka kafir itu kecil, Pak. Musuh yang paling kecil menurut mereka kafir. Menurut mereka yang paling besar musuh itu nafsu. Nafsu musuh tak nampak dari dalam lagi. Kalau kafir musuhnya nampak di luar lagi. Mana mudah kita merobohkan, menghancurkan musuh yang dari luar dan nampak, atau dari dalam tapi tak nampak? Mudah dari luar, bisa kita hancurkan dengan senjata, bisa kita bunuh karena nampak. Kalau tak nampak, susah. Maka pejuang yang aslinya dari dulu itu adalah orang-orang sufi. Tengok Taliban. Siapa para pejuang Taliban? Para sufi. Maturidi akidahnya, Hanafi fiqihnya, sufi. Mana coba catat sejarah, mana daripada para pejuang itu dari generasi dan ulama-ulama Wahabi? Coba. Tak ada. Maka disuruh pula orang dakwah tauhid terlebih dahulu. Tauhid apa ya dakwah tauhid lagi? Orang sudah bertauhid. Dakwah tauhid itu di Makkah. Nabi ketika di Madinah tidak tauhid lagi Nabi dakwakan karena muslim sudah banyak di Madinah. Mulai dakwah dengan adab,
mulai dakwah dengan syariat, tata cara jual beli, halal haram, riba tidak, kemudian salat, Jumat, puasa Ramadan, itu kan syariat semuanya, itu di Madinah. Kalau mengajak orang menyembah Allah, dakwah di Makkah, maka ayat turun, ya ayuhan nas, hai manusia, hei orang-orang manusia. Tapi kalau lah di Madinah, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Ini dituduh pula orang-orang Palestina, Hamas tu tidak dakwahnya dengan tauhid, bla 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 bla. Ya Allah ya Karim. Ini hati-hati Pak, hati-hati betul kita. Orang tu sudah menemui jalan yang terbaik bagi mereka, jihad. Awak disiko mengatakan mereka dengan yang tidak-tidak, menuduh mereka teroris lah, Syiah lah, apa segala macam. La haula wala quwwata illa billah. Ya kalau mereka itu, kalau kita berada di posisi mereka, macam mana kira-kira? Nah, mereka bukan Syiah. Mereka jelas ahlu sunnah wal jamaah. Hamas tun harakah muqawamatun al-islamiyah itu Hamas. Bukan pergerakan Syiah itu. Maka hati-hati kita. Maka alhamdulillah kita, ya maka tadi butuh iman. Butuh iman untuk bisa menerima bagaimana kawan-kawan yang di Palestina, yang di Gaza, kita bisa memenangkannya, butuh iman. Kita banyak punya waktu kuliah dulu kawan-kawan dari Palestina, orang-orang alim mereka, bagus ya. Bukannya banyak orang jahil ketemu itu, yang ngajar-ngajar banyak. Di Indonesia juga ada orang Palestina yang ngajar, kemudian di Malaysia begitu juga, di Mesir ada juga sebagian dari Palestina, tapi bukan di Al-Azhar. Tapi di luar-luar itu, sekolah-sekolah di sana itu ada orang-orang Palestina yang menjadi guru. Jadi jangan bilang tak ada yang alim, mereka tak taklim, mereka sibuk dengan perang saja. Enggak. Mereka perang tu mereka sengaja agar mereka dapat bantuan. Kurang aja muncung pejago kok. Nah, bapak belum mendengar videonya. Tengoklah nanti setelah perang ni, nanti datang mereka, nanti minta sumbangan. Ya Allah, seperti itu tuduhannya kepada saudara kita. Tengoklah ibu-ibunya, tengok anak-anaknya, nak getar mereka. Mereka tahu musuh mereka. Maka yang sebenar-benar jihad yang hari ini kita terwakilkan, kan kita memang dianjurkan jihad, itu sudah terwakilkan oleh saudara kita di Palestina. Mereka jelas musuh mereka Yahudi, musuh mereka kufar. Beda dengan teroris. Mana teroris orang kampung negeri mereka, dan itu orang-orang kafir, orang-orang muslim yang banyak meninggal dunia. Ini kafir yang mereka hajar. Nah, mereka itu tujuan mereka perang itu agar dapat bantuan. Ini memang kurang ajar nih orang ini. Maka banyak orang-orang yang hari ini mencela, mencerca Palestina, mencerca Hamas, cepatlah taubat kepada Allah sebelum mati. Sampaikanlah kawanku itu, termasuk aku yang pernah di Nurul Huda ceramah. Taubat cepat kepada Allah. Taubat sebelum mati, ucap taubat kepada Allah. Orang sudah syahid, orang sudah jelas di mana tempat mereka. Mereka bahkan sudah ada yang Allah nampakkan karamahnya di dunia. Harum jenazahnya, harum wangi. Ya Allah ya Karim. Kita pernah ingat suatu kisah siapa yang ketika harum jenazahnya, jenazah seseorang itu sampai dia pingsan yang memandikan ini. Siapa ya? Yang sahabat Nabi atau tabi'in yang ketika dia meninggal dunia, ketika dibuka pakaiannya akan dimandikan, harum, saking keluar wangi harum seperti itu, pingsan orang-orang yang memandikan. Nah, wangi-wangian itu tuh sudah tercium di Gaza. Nah, ini tanda apa? Tanda mereka adalah orang-orang min ahlil khair. Maka kita hari ini yang menghina, yang mencaci, yang mencerca, maka hati-hati, taubat kepada Allah. Tubu ilallah, taubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya nampak apa yang telah terjadi hari ini, nampak kalau kita dustakan, itu salah satunya la yarihuna raihatal jannah, 3 yang tak dapat bau surga. Kata Nabi yang terakhir apa? Man kadzaba ala ainihi, siapa yang berdusta di atas yang ia lihat. Apa yang ditengok menyedustakan. Sajalah itu nampak kini, buka TV, buka media, buka berita, nampak apa yang terjadi. Anak-anak bergeletakan, terbunuh, rumah-rumah hancur, orang-orang pun pada menangis. Nah, itu kan sudah bagian daripada yang Allah lihatkan kepada kita. Maka oleh karena itu, ya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah selalu beri hidayah dan taufik. Kita orang-orang yang Allah bukakan mata hati kita, bisa memandang atas suatu masalah yang ada pada kaum muslimin.